Kisah ini dimulai dengan seorang guru SMA bernama Han Seorin. Dia baru saja pindah ke sekolah baru untuk memulai hidup yang tenang dan lari dari masa lalunya yang kelam. Singkat cerita, di sekolah, Seorin mencoba menjadi guru yang baik bagi murid-muridnya. Dia memperhatikan salah satu muridnya yang bernama Yorim. Dia tampak murung dan sering menjadi sasaran kebuli oleh sekelompok siswa laki-laki dan pemimpin mereka yang diketahui bernama Baek Jeon-hyuk. Sepulang sekolah, saat sedang menelpon tunangannya, dia meminum sebotol minuman yang tergeletak di atas meja. Dia mengira itu adalah hadiah pemberian dari muridnya. Namun setelah meminum, Seorin tiba-tiba langsung tidak sadarkan diri. Malam itu, saat gedung sekolah sudah mulai gelap dan kosong, sekelompok orang misterius itu masuk ke ruangannya dan... Keesokan harinya, Seorin dibangunkan oleh ketua kelas. Dia bingung mengapa bisa ketiduran semalaman. Setelah menyuruh muridnya pergi lebih dulu, Seorin tersadar ada sebuah bekas merah yang aneh di pergelangan tangannya. Dan dia sama sekali tidak ingat apa penyebabnya. Kejadian itu memicu kembali ketakutan akan trauma masa lalunya. Bertahun-tahun yang lalu, Seorin sendiri adalah korban dari kejahatan serupa. Videonya saat dilecehkan disebar di internet hingga membuat hidupnya hancur. Seorang detektif bernama Oh Guk-chol yang kini menjadi penasehat di sekolahnya adalah orang yang menangani kasusnya. Meskipun para pelaku akhirnya ditangkap, kasusnya terlanjur diketahui publik dan media. Seorin menjadi korban kebuli massal yang membuatnya dan ibunya terpaksa pindah kota dan mengganti identitas demi memulai hidup baru. Kini, dengan adanya bekas luka di tangan, Seorin sadar bahwa kejadian semalam bukanlah kebetulan. Saat Seorin mencoba menenangkan diri di toilet, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah sebuah pesan yang masuk dari orang yang tidak dikenal yang menyebut dirinya sebagai master. Orang itu pun mengirimkan foto Seorin saat tidak sadarkan diri di ruang guru. Seorin langsung panik. Dia menyadari bahwa dia baru saja menjadi korban pelecehan yang baru. Master terus-menerus mengirimkan pesan, mengancam akan menyebarkan videonya jika dia tidak menuruti perintahnya. Beberapa hari kemudian, Seorin yang semakin ketakutan mencoba mencari tahu apa yang terjadi lewat CCTV sekolah. Dia bertanya ke bagian administrasi sekolah dan petugas keamanan demi melihat rekaman itu. Namun usahanya sia-sia. Rekaman pada hari kejadian itu ternyata sudah terhapus, yang membuatnya semakin curiga bahwa ini adalah sebuah persekongkolan di sekolah. Malam harinya saat makan malam bersama tunangannya dan calon mertua, teror itu kembali berlanjut. Si master terus mengiriminya pesan. Suasana malam menjadi begitu membuatnya khawatir saat calon mertuanya menerima sebuah pesan spam tentang video skandal seorang guru. H 여교사의 은밀한 사진? 미친놈들. Meskipun pesan itu diabaikan, namun hal itu membuat Seorin benar-benar ketakutan. Tidak punya pilihan lain, Seorin memutuskan untuk menemui Guk-chol, yang kini bekerja sebagai penasehat di sekolahnya. Dia menemuinya di sebuah warnet dan memintanya untuk membantu menyelidiki teror dari si master. Singkat cerita, teror terus berlanjut hingga terjadi di dalam kelas. Saat Seorin sedang mengajar, dia menerima pesan dari master yang mengatakan pertunjukan akan segera dimulai. Dan tiba-tiba seluruh ponsel para siswa di kelasnya berbunyi serentak. Master ternyata mengirimkan video itu ke semua murid.
Seorin dibuat panik. Dia takut jika video itu adalah dirinya. Dia pun berteriak menyuruh para murid untuk mematikan ponsel. Namun tidak ada yang mendengarkan. Ternyata video yang disebarkan bukanlah videonya, namun dari muridnya yang sering dikebuli, yaitu Yorim. Kelas menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada Yorim dan semua ponsel menampilkan Yorim yang sedang diperkaos banyak orang. Merasa dipermalukan, dia langsung meminta ketua kelas untuk mengumpulkan semua HP para siswa dan berlari keluar kelas. Seorin juga langsung menyusul hingga akhirnya berhasil menemukan Yorim di sebuah taman. Awalnya Yorim ingin menghindar, namun Seorim langsung memeluknya dan menenangkan. Dalam obrolan mereka, Yorim akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari yang lalu, dia dihubungi oleh master yang menawarinya sebuah hadiah dan menyuruhnya datang ke sebuah gudang. Di sana, dia meminum minuman yang telah disediakan lalu tidak sadarkan diri. Dia kemudian dilecehkan oleh beberapa orang yang menutupi wajah mereka. Yorim merasa sangat takut untuk melapor ke polisi karena ia khawatir videonya justru akan semakin tersebar. Malam itu, Seorin pulang ke apartemennya dengan perasaan was-was. Dia merasa ada yang mengikutinya dan tiba-tiba seseorang mengagetkannya dari belakang, yang ternyata itu adalah tunangannya. Dia datang karena khawatir Seorin sulit dihubungi. Seorin pun menceritakan masalah yang terjadi di sekolah. Tunangannya pun menyarankan agar dia segera melapor ke polisi. Namun di sini Seorin masih ragu. Dia menjelaskan betapa sulitnya bagi korban untuk bersuara karena seringkali publik justru menyalahkan korban perempuan. 여자는 어떻게 해야 되냐고. 어떻게 하긴 어떻게 해. Keesokan harinya, di sekolah, skandal video Yorim sudah menjadi bahan gosip di antara para siswa. Seorin terus melanjutkan penyelidikannya. Dia pun menemui Yorim lagi dan menanyakan hubungannya dengan si ketua kelas Jang Garam. Seorin pun teringat pernah melihat Yorim dan Garam bertengkar di dekat tangga beberapa waktu yang lalu. Dan ini membuatnya curiga, apakah ketua kelas itu terlibat dalam kasus ini atau justru mengetahui sesuatu yang dia sembunyikan. Yorim akhirnya menceritakan semuanya. Dia mengaku bahwa setahun yang lalu dia dan si ketua kelas sempat berpacaran. Namun tanpa sepengetahuannya, Garam diam-diam merekam mereka yang sedang bercocok tanam. Suatu ketika, Yorim menemukan video itu di komputer Garam dan langsung menghapusnya. Hal ini pun membuat Garam sangat marah dan mengancamnya. Dia mengungkapkan bahwa dia masih memiliki video itu di tempat lain. 그러니까 내가 그렇게 헐랭해 보이냐고. 씨발년이. Setelah semua masalah ini, Seorin menjadi semakin tertutup. Dia bahkan menolak bantuan dari Gukjeol dan tunangannya. Dia memilih untuk mencari tahu semuanya sendiri. Berbekal informasi dari Yorim, Seorin mendapatkan kabar bahwa Garam akan menemui seseorang yang mungkin saja dia ini adalah si master. Dia pun mulai membuntuti Garam dari kejauhan hingga ke sebuah tempat karaoke. Namun, pengintaian Seorin sepertinya ketahuan. Saat dia mengintip, Garam dan teman-temannya menyadari dan langsung mengejarnya. Seorin berlari sekuat tenaga demi menghindar. Ketika dia sudah hampir tertangkap, tiba-tiba Gukjeol muncul dan menyelamatkannya. Ternyata Gukjeol tidak pernah benar-benar meninggalkannya dan terus mengawasinya dari jauh. Di saat itulah Gukjeol mengungkapkan sebuah rahasia besar dari masa lalu.
Dia mengaku bahwa dulu dialah yang memberitahu kasus pelecehan Siorin kepada media. Dia diancam oleh seorang reporter dan dipaksa membocorkan informasi itu. Merasa sangat bersalah karena telah menghancurkan hidup Siorin, dia pun mengundurkan diri dari kepolisian. Kehadirannya sekarang adalah untuk menebus kesalahannya dan memastikan kejadian yang sama tidak terulang lagi. Siorin yang terkejut mendengar pengakuan itu tetap menolak bantuan Gukchol dan pergi. Gukchol tidak menyerah. Dia mencari salah satu murid yang tadi mengejar Siorin. Dia pun menghajarnya habis-habisan demi mendapatkan informasi. Dari murid yang dia tangkap itu, Gukchol mendapatkan sebuah info. Murid itu mengaku jika mereka diperintahkan oleh master untuk menangkap wanita yang mengikuti mereka, di mana itu adalah perintah yang jelas mereka memang sedang menargetkan Siorin. Dia juga mengungkapkan bahwa ayah si ketua kelas adalah seorang polisi dan semakin memperjelas mengapa mereka sama sekali tidak takut dengan hukum. Gukchol lalu menemui teman polisinya untuk membantu mengusut jaringan kejahatan ini. Master adalah sosok yang membayar para siswa untuk melakukan kejahatan, lalu mengunggah videonya menggunakan akun anonim dengan alamat IP dari luar negeri, dan ini membuatnya menjadi sangat sulit dilacak. 나머지는 이제 미성년자의 초범이라고. 걔들은 이제 피렘이고. 마스터. 마스터 어떻게 하셨어요? Gukchol kembali menemui Siorin. Dia menjelaskan betapa berbahayanya situasi ini dan memperingatkannya bahwa dengan membuntuti garam, Siorin telah menjadikan dirinya sebagai target utama. Pembicaraan mereka pun terhenti saat Siorin tiba-tiba mendapatkan serangan panik yang hebat. Pada saat itulah, mimpi buruk Siorin menjadi kenyataan. Gukchol mendapatkan notif di ponselnya tentang sebuah situs di mana video pelecehan baru saja diunggah. Video itu adalah rekaman Siorin saat tidak sadarkan diri di ruang guru. Dalam sekejap, video itu menyebar luas di kalangan murid, guru, dan bahkan sampai ke telinga keluarga tunangannya. Akibatnya hidupnya yang sudah susah payah dia bangun kembali hancur berkeping-keping. Karirnya sebagai seorang guru telah tamat dan yang lebih menyakitkan, pertunangannya dibatalkan. Sementara Gukchol memulai perburuan untuk menangkap master. Siorin yang kini sendirian di rumahnya merasa telah kehilangan hidupnya. Dia pun tak mampu lagi menahan penderitaan ini dan bersiap untuk mengakhiri hidup. Tepat saat Siorin akan mengakhiri hidupnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu berisi video yang memperlihatkan muridnya Yorim sedang disekap dan meminta tolong. Master lalu menyuruhnya datang ke sebuah lokasi jika ingin menyelamatkan Yorim. Siorin pun memberanikan diri pergi ke lokasi yang ditentukan. Di sana, dia dipaksa meminum sesuatu hingga tidak sadarkan diri. Lalu dia pun ditangkap oleh sekelompok orang bertopeng. Namun ketika dia sadar, dia melihat Yorim dalam keadaan baik-baik saja dan justru marah karena Siorin telah ikut campur. Terungkap bahwa Yorim bukanlah korban, melainkan salah satu dalang yang bekerja sama dengan master. Jadi, dialah yang dulu mengajak ketua kelas untuk menyebarkan video mereka saat bermantap-mantap dan dengan sengaja mengancam untuk menyebarkannya sendiri. Di tengah situasi itu, detektif Gukchol datang untuk menolong. Namun karena hanya sendiri, dia pun berhasil dikalahkan oleh para gangster ini. Namun polisi lain mulai datang dan membuat para pelaku panik dan kabur. Tetapi di tengah pertarungan itu, Siorin berhasil menangkap Yorim.
Di kantor polisi, mereka memeriksa ponsel Yorim dan berhasil mendapatkan nomor telepon asli si Master. Setelah dilacak, nomor itu ternyata terdaftar atas nama seorang pria bernama Bapak Ko. Polisi segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya. Namun, di dalam mobil dia bersikeras bahwa dirinya bukanlah Master yang asli dan polisi juga tidak menemukan bukti yang bisa membuktikan jika pria itu memanglah Master. Sementara itu, guru Syorin dan mantan detektif Gukchol memeriksa rumah pria ini. Di sana mereka menemukan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tampak ketakutan. Saat Gukchol mencoba menelpon nomor Master, ponsel anak itu berdering. Jadi terungkaplah dalang sebenarnya jika si Master adalah si anak kecil ini. Ternyata dulu bapakku memanglah sosok si Master yang asli. Namun dia telah berhenti beraksi karena takut terlacak polisi. Anaknya yang mengetahui hal itu kemudian menemukan dan mengambil alih identitas Master ini. Dia pun melanjutkan skema kejahatan ayahnya dengan memaksa para korban untuk menjebak korban lainnya. Ini pun menciptakan sebuah lingkaran setan di mana korban berubah menjadi pelaku. Dengan polosnya dia mengaku bahwa semua yang dia lakukan hanyalah main-main. Pengakuan yang mengerikan dari seorang anak kecil ini membuat pihak berwenang menjadi dilema. Perbuatannya sangat jahat, namun usianya yang masih di bawah umur membuat mereka bingung bagaimana cara menghukumnya. Di sisi lain, polisi akhirnya memberikan kabar pada Syorin mengenai Jinho, di mana Jinho adalah orang yang dia curigai sebagai dalang dari semua ini. Polisi pun menemukan bahwa Jinho sudah lama meninggal. Sedikit merasa lega, Syorin hanya bisa berharap skandal ini benar-benar berakhir dan tidak ada lagi korban yang sama sepertinya lagi. Sebelum berpisah, Gukchol memberinya sebuah hadiah. Hadiah itu membuatnya teringat pada rasa malu dan sakit hati yang memaksanya untuk meninggalkan identitas lamanya, mengubah namanya menjadi Han Syorim dan berusaha hidup sebagai orang baru. Semua itu dia lakukan untuk lari dari trauma dan berharap tidak ada lagi yang bisa mengenalnya. Seiring berjalannya waktu, dengan berakhirnya kasus ini, dia pun akhirnya berhasil melewati masa-masa tersulit itu. Cerita pun berakhir menunjukkan Syorin yang kini bisa memulai proses penyembuhan dan kehidupannya yang baru. Dan film pun tamat.